Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatik Mubarak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang SIM di TPG Istiqomah Pongangan. SIM di sini itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Dari TPG Istiqomah ini adalah lembaga pendidikan agama Islam yang terletak di Dusun Pongangan, Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Nah, SIM SDM di TPG Istiqomah Pongangan ini bertujuan untuk mengelola data sumber daya manusia atau bisa kita singkat SDM secara struktur dan efisien sehingga mendukung operasional dan pengambilan keputusan strategis TPG. Kemudian input sistemnya, input data-data yang masuk ini meliputi 3. Yang pertama adalah data santri yang meliputi nomor induk, kelas, dan tanggal lahir. Kemudian data kelahiran meliputi tanggal absen dan status kehadiran. Kemudian data pengajar meliputi nama ustadz yang bertanggung jawab dan mata pelajaran. Kemudian setelah input kita mempunyai input ini, data-data masuknya, penggunaan SIM SDM, kemudian proses sistemnya. Yang pertama adalah mencatat absen santri, kemudian yang kedua adalah rekapitulasi kehadiran, yang nomor 3 adalah peringatan kehadiran, kemudian laporan bulanan. Proses sistem ini kita mencatatnya secara manual, kemudian rekapitulasinya juga secara manual. Kemudian peringatan kehadiran ini ditujukan untuk santri, kemudian laporan bulanan ini dalam bentuk data. Kemudian output sistemnya adalah rekap kehadiran harian, kemudian laporan bulanan. Kemudian software dan hardware yang digunakan. Softwarenya ini yaitu sistem operasinya, yaitu Windows, kemudian aplikasinya website. Kemudian hardwarenya laptop, kemudian absen manual kertas ya, itu dalam bentuk kertas itu. Kemudian WiFi ya, jaringan WiFi hardware. Kemudian manajer dan SIM SDM. Ini manajer dalam SIM SDM ini bertujuan bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan berbasis data. Misalnya apakah ada kebutuhan pelatihan tambahan untuk pengajar, kemudian pengelolaan administrasi harian seperti jadwal dan kehadiran, kemudian memastikan pengajar menjalankan tugas sesuai jadwal dan mengevaluasi performa mereka. Ini termasuk manajer dalam SIM SDM ini masih kurang efektif ya, karena dilakukan hanya 1 orang. Kemudian pengambilan keputusan dalam SIM SDM ini mencakup evaluasi santri berdasarkan laporan kehadiran dan Facebook. Pimpinan memutuskan apakah perlu memberikan pelatihan tambahan. Kemudian pengelolaan santri, jika data menunjukkan banyak santri
kesulitan di materi tertentu, maka jadwal belajar bisa disesuaikan. Kemudian keuangan, honor pengajar dan kegiatan TPQ diatur berdasarkan laporan anggaran. Kemudian kita masuk ke contoh problem solving dengan SIM SDM. Santri sering tidak hadir dalam kelas hafalan pada hari tertentu. Contohnya hari Senin saja. Akibatnya perkembangan hafalan mereka terhambat. Kemudian solusi dengan SIM SDM ini analisis data. Data kehadiran di SIM menunjukkan mayoritas santri absen pada hari Senin sore. Kemudian identifikasi penyebabnya. Wawancara dengan wali santri melalui grup WhatsApp. Kemudian terdata di SIM menunjukkan bahwa banyak santri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah pada hari tertentu. Kemudian keputusannya jadwal kelas hafalan hari Senin dipindah ke hari Rabu sore. Update jadwal dilakukan di SIM dan diumumkan melalui fitur pemberitahuan. Kemudian hasilnya kehadiran santri meningkat dan target hafalan dapat tercukupi sesuai jadwal. Seperti itu. Jadi SIM SDM ini sangat bermanfaat sekali ya untuk TPQ, untuk madrasah, supaya santri-santri itu menyerap ilmu itu bisa secara maksimal ya. Bisa maksimal itu maksimal. Oke, berikutnya terima kasih ya, itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.